Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya pengajian di Masjid Agung Jamek malam ini. Pada malam Sabtu yang lalu kita telah memasuki makalah yang ke-24 dari bab 10 ya, bab isyarah, yaitu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ibnu Abbas yang namanya Abdullah ya, sepupu Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Abbas ini adalah paman Rasul, sedangkan putranya namanya Abdullah ini berarti sepupu. Seorang alim besar, karena didoakan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas ini alim dalam bidang tafsir ya. Kanjeng Nabi minta, mohon pada Allah supaya Abdullah bin Abbas ini dijadikan orang yang alim allamah di dalam bidang tafsir Al-Quran ya. Kemudian beliau mengatakan di dalam salah satu pendapat tentang ayat Al-Quran ya, yang menerangkan bahwa Allah menyatakan Nabi Ibrahim itu dulu diuji oleh Allah dengan beberapa perintah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna ya. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim ya, dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah. Kemudian fa'atammahunna, Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah itu, dikerjakan dengan sempurna. Dengan ketaatannya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka Nabi Ibrahim itu dijadikan pemimpin manusia seluruh dunia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah, oleh Allah dinyatakan Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin manusia seluruh dunia. Maka nama Nabi Ibrahim itu sampai sekarang disebut-sebut ya, bukan hanya oleh umat Islam ya, tentunya oleh umat Islam ya. Nama Nabi Ibrahim itu disebut-sebut. Setiap kita sholat tahiyat akhir pasti ada salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Itu setiap nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebut Nabi Ibrahim. Berapa juta ya manusia setiap saat menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim. Berarti beliau sebagai pemimpin dunia. Itu adalah karena menyempurnakan perintah Allah. Dapat dipahami kalau orang itu melaksanakan perintah Tuhan, taat kepada Allah, orang itu akan dimuliakan oleh Allah ya. Orang itu akan menjadi mulia, dimuliakan
ya, di dunia dia itu selamat, di akhirat juga bahagia. Itu kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya. Ini sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita pada zaman dahulu kala untuk dicontoh, gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu apa? Nah, beliau mengatakan asyru khisalin minas sunnati. Ada 10 perkara yang merupakan sunnah, ya. Ayat tariqatus syar'iyyah, jalan syariat. Jadi 10 perkara ini disunatkan, ya, untuk dikerjakan dengan baik. 10 perkara itu apa saja? Khamsun fir ra'si wa khamsun fil badani. Yang 5 itu ada di kepala, sedangkan yang 5 ada di badan, di tubuh. Jadi 10 itu yang 5 ada di kepala, yang 5 ada di badan. Ini supaya dilakukan sebagai sunnah fitrah manusia, ya. Islam itu adalah agama fitrah, agama yang suci. Maka dengan Islam itu kita diperintahkan untuk memelihara kesucian. Kesucian lahir, kesucian batin. Kesucian lahir itu dengan Islam, syariat-syariat, ya. Kesucian batin dengan iman, ya. Jadi orang Islam itu, orang mukmin muslim itu orang yang bersih lahir maupun batin. Syariat itu untuk membersihkan lahir, sedangkan tarekat iman itu membersihkan hati. Hanya orang yang bersih suci lahir dan batinnya nanti yang bisa selamat sowan kepada Allah pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu sudah tidak ada lagi manfaatnya, yaitu anak-anak, harta benda anak-anak itu sudah tidak bisa menolong apa-apa, kecuali orang yang sowan kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka Islam memerintahkan kita supaya bersih-bersih tadi itu, bersih lahir, bersih batin, ya. Kemudian apa saja? 10, 5 yang ada di kepala, yang 5 di badan. Fa ammal khamsu allati fir ra'si, adapun 5 hal yang ada pada kepala, fahya, ya, as-siwak. 5 itu yang pertama adalah as-siwak. Siwak membersihkan gigi, ya, bisa juga dengan sikat gigi. Namun para ulama, ya, yang namanya siwak ini ya siwak gitu, ya. Sikat gigi ya sikat gigi, siwak ya siwak. Kalau kebetulan mandi ya pakai sikat gigi, pakai odol yang bersih. Kalau mau sholat tidak usah pakai sikat gigi, mau sholat pakai siwak aja gitu. Itu jadi dibedakan. Maka siwakan itu berarti sunnah, perintah, gitu ya. Dan itu oleh karena ini perintah, maka ada nilainya. Nilainya sunnah. Lah sunnah itu ada pahalanya, jadi tidak main-main, gitu ya. Sehingga ada hadis, sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu kan ada hadis-hadis seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi menyatakan, andai kata saya tidak takut memberati umat saya, maka saya wajibkan siwakan itu, gitu. Diwajibkan. Saking Kanjeng Nabi takut nanti terlalu berat. Berarti hadis ini artinya sunnah, itu siwak ini. Es-siwak. Itu
Itu adalah merupakan fitrah. Yang kedua wal madmadatu, dan kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Bangun tidur kumur. Ya. Kemudian habis makan kumur, mau wudu kumur dulu, madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, digerak-gerakkan dengan lidah, kemudian dikeluarkan. Itu kan menjadikan bersih mulut kita, ya. Lisan kita menjadi bersih, mulut kita menjadi bersih. Kenapa harus bersih? Karena mulut ini, lisan itu merupakan jalan untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu lewat mulut, lewat lisan. Jangan sampai lisan masih kotor untuk baca Quran. Itu kurang memuliakan Al-Quran, ya. Jadi tariqul Quran, tariqul ayat. Jadi ayat mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan dibaca ya lewat lisan. Maka lisan itu supaya dijaga kebersihannya karena merupakan jalannya Al-Quran. Lebih-lebih surat Fatihah. Surat Fatihah ini tidak sembarangan surat, ya. Ketika turun surat Fatihah ini, setan, neneknya setan namanya iblis itu menangis menjerit-jerit, ronna iblis, ya. Ketika unzilat suratul Fatihah, ronna iblis. Ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan dari langit, ya, dibawa oleh malaikat Jibril, iblis itu menangis menjerit-jerit. Ronna itu maknanya yarfa'us sauta bil buka, mengeraskan suara dengan menangis, ya. Kemudian kumpul seluruh anak buahnya, setan-setan kumpul. Kenapa kok menangis, ya. Kemudian iblis menyatakan bahwa telah turun surat Fatihah, yang mana barang siapa yang membaca surat Fatihah ini haram masuk neraka jahanam. Berarti kamu semua tidak ada gunanya itu. Kamu mati-matian berjuang untuk menyesatkan manusia, sepertinya tidak ada artinya itu. Karena orang membaca surat Fatihah, gitu ya. Pada saat Kanjeng Nabi duduk-duduk bersama malaikat Jibril, ya, maka malaikat Jibril menyampaikan itu, ya, duduk-duduk bersama. Terdengar suara dari langit, suara yang keras sekali. Kemudian malaikat Jibril menyatakan ini salah satu dari pintu langit terbuka, tidak pernah dibuka kecuali hari ini, ya, tidak pernah dibuka kecuali hari ini, ya. Kemudian malaikat turun. Malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hanya sekali ini. Setelah itu tidak akan turun lagi. Ada apa? Menyampaikan informasi bahwa alangkah bahagianya Anda semua mendapatkan dua cahaya, ya. Jadi umat Islam yang dibimbing oleh Rasulullah ini mendapatkan dua cahaya. Cahaya apa? Satu adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah, ya. Kalimat-kalimat ayat-ayat akhir surat Baqarah yang biasa kita baca ketika tahlilan itu, ya. Itu namanya dzun nurain, dua cahaya. Maka di dalam melafadzkan ayat-ayat itu hendaknya lisan kita bersih, gitu ya. Maka kita disunatkan pakai siwak, gitu ya, siwakan ini, ya. Kemudian berkumur untuk menghilangkan bau yang tidak enak ini. Itu yang kedua. Yang ketiga wal istinsyaku, ya, istinsyak, nyedot air ke hidung, ya. Jadi kalau kita tidak pilek, kalau pilek seperti saya tidak perlu nyedot, gitu ya. Jadi sedot air itu, ngisep banyu mari irung, setelah itu dikeluarkan. Itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Ini adalah sunnah juga, diperintahkan, ya. Jadi fitrah, kesucian, wal istinsyak. Karena apa? Hidung ini nanti akan
berbau surga. Tentunya surga itu sudah berbau harum, ya, orang belum masuk surga kurang 500 tahun itu surga sudah bau. Maka ketika menghirup air ke hidung itu kan oleh Imam Ghazali dianjurkan berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah baukanlah kepada kami bau surga, kan gitu. Jadi itu adalah merupakan pengamalan iman. Kalau ahli syariah itu tidak ada, doa-doa wudhu itu tidak ada. Tapi ahli tarekah, karena tarekah itu amalul iman, mengamalkan iman. Karena Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu nanti surga itu akan bau, gitu ya. Maka sambil menghirup udara ke hidung itu, ya, maka kita berdoa, Allahumma Rabbi arihni raihatal jannah, ya Allah baukanlah bau surga, gitu. Kalau itu dikabulkan oleh Allah doanya, berarti masuk surga, gitu. Itu ya. Jadi kumur juga begitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berilah aku pertolongan waktu kumur, ya, itu ada doanya. Ya. A'inni ala dzikrika, berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu. Lisan kita itu modal yang sangat mahal. Modal yang sangat mahal itu adalah lisan dan hati. Lisan yang suka berzikir terus. Itu kalau tidak pertolongan dari Allah tidak bisa. Maka kita mohon Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan ibadah dengan baik. Jadi lisan ini merupakan modal yang sangat mahal. Maka harus dipelihara, gitu ya. Kebersihannya, kesuciannya. Hidung juga begitu, ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah waqassus syarib, dan memotong atau menggunting kumis, ya, jambang, ya. Oleh karena laki-laki ini oleh Allah diberikan kelebihan, yaitu bisa punya kumis. Ya, kalau punya kumis, ingin memelihara kumis monggo, nah gitu ya. Tapi dipelihara yang baik. Ojo dijarno semerawut gak karu-karuan gitu. Dan ada orang yang semerawut gak karu-karuan, ya diwangun yang bagus sehingga ganteng gagah, kan gitu ya. Jadi diwangun itu kasus syarif, jangan dibiarkan begitu. Sehingga profil daripada orang mukmin itu orangnya bagus, orangnya indah, bersih, rapi, gitu ya. Itu ya. Kemudian wal halku, lan cukur kepala. Ya dah. Ini kan rambut tubuh ini ada yang oleh Allah dibikin begitu. Ada yang bisa panjang, ada yang tidak. Memang itu kekuasaan Allah. Ya, nambah pahala. Maka kalau itu bisa memanjang, jangan dibiarkan. Kalau waktunya potong, ya potong. Ya, dipotong supaya rapi, bagus. Gitu ya. Jadi nampak orang Islam itu betul-betul rajin, gitu ya. Kalau sudah waktunya potongan, ya potongan. Ya, ini ada hikmahnya besar sekali. Ya, andai kata rambut itu tidak bisa panjang, maka tidak ada tukang potong. Ya. Dengan adanya rambut ini bisa memanjang, tambah pekerjaan, tambah penghasilan para bapak yang tukang potong itu. Jadi menambah, ini sosial ekonomi juga, ya. Tapi tidak semua rambut-rambut itu memanjang, ada yang tidak memanjang, yaitu rambut kepala ini alis, ya. Kan ada panjang-panjang itu. Saya pernah tanya pada seorang dokter, Pak, kenapa dok ini sama-sama rambut kepala itu bisa panjang, rambut mata tidak panjang-panjang? Pak, ya ini takonannya kok angel. Tidak bisa jawab gitu. Jadi sulit itu. Ya memang Allah yang menciptakan seperti itu. Tapi kalau rambut mata ini terus memanjang, ini kan jelek gitu. Ya. Padahal ini fungsinya adalah hanya untuk menutup kalau ada hujan supaya tidak langsung masuk mata, tapi menyingkir ke tepi, kan gitu. Kalau ada hujan, itu. Ini ada fungsinya. Di samping keindahan, betul-betul indah ya. Jadi manusia itu berbeda dengan binatang. Allah bersumpah 5 kali dalam Al-Quran, ya, bahwa kami menciptakan manusia itu paling indah. Ya, watini wa zaitun wa turisin
wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu indahnya manusia, wajahnya dibuka, gitu. Mana ada kewan yang wajahnya dibuka seperti manusia? Tidak ada. Mereka semuanya kulitnya penuh dengan rambut. Kalau kita manusia begitu indah, ya. Kemudian ada idep ini rambut yang ada di paling dekat mata, bulu mata ya. Ini fungsinya juga kalau ada debu, ya, kita pejamkan aja sudah aman. Mata itu dilindungi dengan rambut. Ini juga tidak panjang-panjang, gitu ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu supaya di rumah yang baik, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala semenjak Nabi Ibrahim dulu itu sudah dilakukan seperti itu. Maka kita jangan meniru orang lain. Budaya orang lain jangan ditiru. Kok tiru-tiru? Itu bukan budaya Islam. Jangan ditiru, ya. Jadi memelihara silakan untuk keindahan itu. Dan sekaligus ada pahalanya karena itu adalah fitrah, sunnah, gitu ya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ini juga diperintahkan pada Nabi kita. Itu ya. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Hai Muhammad, kamu supaya mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Jadi sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 ya. Siwak, berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian menggunting kumis, kemudian memotong rambut. Jadi 5 ini ada di kepala. Itu sunnah, ya, dapat pahala. Jadi jangan dibiarkan begitu. Ini karena semata-mata menjalankan syariat, gitu. Kemudian sekarang yang ada di badan, wa ammal khamsu, adapun yang 5, anapun utawi kang 5, allati fil badani kang tetep ing dalam badan, iku fahiya mongko utawi lati, iku natful ibti, mbubuti wulu cangklaan, ya. Jadi 5 itu yang ada di badan, yaitu membersihkan ketiak. Jadi rambut yang ada di ketiak ini, ya. Ini juga begitu. Kalau dibiarkan kan bisa memanjang itu. Itu kurang rajin, kurang bersih. Maka disunatkan itu supaya dibersihkan. Kalau di sini mencabut, ya boleh sajalah. Walaupun kalau mencabut itu sulit, sakit, ya sudah dicukur aja. Itu yang penting adalah bersihnya ini, bukan mencabutnya gitu ya. Ya. Kalau di sini natbu, monggo. Kalau bisa dicabuti mungkin akan lebih lama, tidak tumbuh lagi gitu ya. Tapi kalau sakit ya dicukur aja gitu. Jadi yang pertama adalah natful ibti, ya, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kedua wataklimul azfar, wataklimul azafir, memotong kuku-kuku, memotong kuku-kuku. Nah, kuku ini juga begitu, merupakan keindahan tubuh kita, bahwa kita itu punya kuku, ya. Kalau ada orang tidak ada kukunya, barangkali itu ya kurang indah. Kalau ada seorang remaja ingin melamar seorang gadis, setelah dilihat kok tidak ada kukunya, kira-kira wah gak sido, gak seneng aku gitu ya. Kok gak ada kuku nih gitu ya. Jadi kuku ini merupakan keindahan. Lebih-lebih bagi orang wanita ya, itu dikasih ini pacar, itu kan keindahan itu ya. Tapi jangan dibiarkan panjang seperti kukunya Janoko. Baru-baru ini ada orang macam-macam ya, ada di TV itu kukunya dibiarkan sampai berapa meter itu. Untuk apa itu? Gitu? Hanya hanya ingin perhatian orang banyak aja. Tidak ada maknanya, tidak ada arti apa-apa. Dipotong aja. Nah, bahkan para ulama memberikan petunjuk, memotong ini pun ada caranya. Memotong tidak sembarangan potong gitu, tidak diatur. Oleh fikih itu diatur begitu rapi. Kalau motong kuku itu mulai dari tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tangan kanan dimulai dari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, ya.
itu kanan. Yang jempolan ibu jari dibiarkan dulu. Kemudian baru tangan kiri. Tangan kiri dari kelingking. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari tangan kiri, baru ibu jari yang kanan terakhir. Itu petunjuk daripada fikih sampai di sana. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur yang besar-besar, sampai yang sekecil-kecilnya diatur. Bagaimana kita itu memelihara diri kita menjadi orang yang baik, profilnya orang mukmin itu orang yang indah, bagus. Itulah nanti calon penduduk surga. Jadi jangan dibiarkan kemproh, sembarangan. Jadi kita oleh Allah diberikan kenikmatan berupa tubuh ini supaya dipelihara dengan baik, gitu ya. Jadi dipotong kuku sehingga dari segi kesehatan pun juga ini para dokter tidak ada yang menolak. Kenapa kok harus dipotong? Sebab kalau sudah dipotong ini kuku ini seringkali ada kotoran-kotoran, ya, menyimpan kotoran. Kalau untuk makan itu bisa bahaya, ya, bisa infeksi. Karena tangan ini selalu digunakan untuk memegang, maka dipotong, jangan dibiarkan panjang. Jadi itu termasuk sunnah namanya, fitrah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah wahal kul anati lan nyukur bulu kempung, ya. Bulu yang ada di samping atau di sekitar kelamin, ya. Kan semua orang kan punya itu. Saya kira tidak ada yang tidak punya itu, semua orang. Maka Islam itu menerangkan apa adanya. Jadi tidak perlu malu-malu, semua orang ya punya, ya. Itu juga dibersihkan, jangan dibiarkan memanjang. Halqul ana. Kemudian yang keempat adalah wal khitan. Khitan itu juga sunnah fitrah manusia, ya. Bahkan semenjak Nabi Ibrahim, khitan itu sudah diperintahkan oleh Allah. Kanjeng Nabi dawuh, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu samani nasanatan bil qadumi. Bahwa Nabi Ibrahim itu dulu sunat pada waktu umur 80 tahun, ya. 80 tahun baru sunat, ya. Kalau sekarang barangkali terlalu tua, ya, 80 tahun. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu masih segar, 80 tahun masih sehat, karena umur beliau 200 tahun, ya. Nabi Ibrahim 200 tahun. Jadi 80 itu masih sehat, ya. Itu beliau khitan pada waktu berumur 80 tahun bil qadumi. Bil qadumi ini ada yang memberi makna dua pendapat ulama. Ya, ada yang memberi makna bil qadum itu nama suatu negeri di Timur Tengah sana, di negeri Qadum, gitu ya. Tapi yang masyhur termasuk pendapat Sayyidina Ali, ya. Pendapat Sayyidina Ali, Qadum itu pecok. Maknanya pecok, ya. Jadi berarti maknanya Nabi Ibrahim itu dulu khitan pada waktu umur 80 tahun pakai pecok, gitu ya. Ya karena belum ada dokter, belum ada Pak Cala, belum ada tukang sunat, belum ada, gitu ya. Saking Nabi Ibrahim itu begitu tekunnya, begitu responnya, ya, menjalankan perintah Allah, tidak setunggu lama-lama. Begitu ada perintah langsung wis. Gak ada angel-angel, pokoknya kalau pecok, itu ya, dipecok, gitu. Itu ya, itu bil qadum. Maka sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu berlanjut sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Di dalam agama lain pun sebetulnya itu wajib, tapi mereka barangkali tidak melakukan itu. Bahkan ada yang mengatakan itu barang siapa yang tidak sunat hukumannya mati. Itu agama lain, ya. Agama lain itu agama apa? Tidak tahu, ya. Itu menyebutkan di dalam kitab sucinya itu barang siapa yang tidak khitan hukumannya mati. Tapi ternyata mereka tidak melakukan, ya. Dalam umat Islam melakukan karena ini sunnah Nabi Ibrahim. Secara hukum khitan itu hukumnya aslinya, ya, hukum aslinya sunnah, tapi menjadi wajib, ya. Kenapa kok menjadi wajib?
Karena kalau tidak khitan, maka di dalam kulfah itu mengandung najasah, masih najis, masih kotoran. Anak-anak kita yang masih belum khitan itu sulit untuk dibersihkan kalau belum khitan, gitu ya. Jadi itu harus dipotong. Ya memang Allah yang memerintahkan seperti itu. Tidak usah tanya kenapa kok dulu lahir kok ada anak pelube bareng. Bacanya kok langsung aja gak ada sunat. Itu adalah hikmah dari Allah SWT. Ya sudah, ya. Jadi dipotong supaya bersih. Ya. Anak yang belum khitan berarti masih mengandung najasah. Kita orang tua sholat tidak boleh gandeng dengan anak yang masih ada najisnya, gitu ya. Maka kalau kita sholat di masjid bawa anak-anak yang masih belum sunat, jangan gandeng. Jadi harus disendirikan. Sebab kalau sampai nemplek, ini orang sholat tadi itu sama dengan dia itu bergandengan dengan najasah, sholatnya tidak sah, gitu ya. Timbul pertanyaan, ada sejarah Kanjeng Nabi itu dulu waktu sholat kok, waktu sujud dipenei, ya, dipanjat oleh cucunya Sayyidina Hasan dan Husain kok menek, gitu ya, punggung Rasulullah dipenei. Itu bagaimana? Ya, karena adatnya orang Arab pada saat itu, sampai sekarang juga masih ada, anak itu begitu lahir langsung dihitan. Itu di sana, gitu ya. Ya kalau orang Jawa, orang sini kan enggak. Malah para kiai itu kalau ditanya, apa ya Pak, boleh anak saya hitan pasti bayi, ojo saaken, itu ya, ojo meneh-meneh. Sebab nanti kalau sudah dihitan masih bayi, setelah besar ada teman-temannya si khitan oleh duwe akeh malah melok sunat meneh, gitu. Karena temannya punya uang banyak, dia ingin sunat lagi, kan kasihan itu, ya. Jadi ulama-ulama kita pun juga bijaksana, yes, nggak usah wis, ya. Tapi tadi itu secara hukum memang hukumnya menjadi wajib. Kaidahnya Imam Syafi'i, ya. Fama la yatimbul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang sebetulnya tidak wajib, tapi demi menyempurnakan kewajiban, ya toh, kalau tidak dilaksanakan yang tidak wajib tadi itu, maka yang wajib menjadi tidak sempurna. Maka yang tidak wajib itu bisa jadi wajib, gitu ya. Jadi khitan tadi, dan membersihkan kotoran itu wajib. Nah, sedangkan masih punya kulfah belum dikhitan, masih ada kotorannya, ya. Berarti untuk membersihkan diri itu, ya, caranya harus dipotong tadi itu khitan tadi itu. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam syariat khitan tadi itu, ya. Hikmah-hikmah kalau dipelajari banyak sekali, ya. Itu. Jadi khitan itu menjadi hukumnya wajib. Belum sah jadi imam, wis sunat ale, dereng aja jadi imam, tidak boleh, ya. Karena salatnya masih belum sah. Begitu selanjutnya wal khitan. Terus yang kelima wal istinja'u lan istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluar najis, ya, kotoran, baik kubul maupun dubur, ya, baik jalan depan maupun jalan belakang, ya. Itu setiap kita buang air, buang air kecil, buang air besar, maka kita harus membersihkan. Itu namanya istinja, ya. Kalau ada air maka wajib pakai air. Kalau tidak ada air maka pakai batu, kan gitu ya, petunjuknya dalam fikih itu. Pakai batu 3 untuk menghisap, ya, najasah yang ada di tempat keluar kotoran tadi itu. Itu namanya istinja. Maka 5 yang ada di tubuh ini yaitu membersihkan ketiak, memotong kuku-kuku, mencukur rambut kemaluan, khitan, istinja, 5 ya. Ini semua adalah sunnah, fitrah, syariah, ya. Maka harus dilaksanakan dengan baik
Sehingga orang Islam itu bersih dan suci. Ya, ketika akan menghadap kepada Allah, maka harus ya suci. Ya, kebersihan itu dijaga. Wa nadzama lan gawe nadzam sapa ba'duhum setengah ulama khisalal fitrati ing pakertine fitrah. Ya, ada sebagian ulama yang menyusun nadzam syair tentang fitrah-fitrah yang 10 tadi itu ya. Allati ubtuliya kang den cuba biha kelawan khisal sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Fi hadainil baitaini ing dalam iki bait loro. Jadi ada sebagian ulama yang menyusun syair. Syair itu isinya menerangkan tentang 10 hal yang merupakan ujian Nabi Ibrahim tadi itu. Fi hadainil min bahri tawil, daripada bahar tawil. Nadamnya namanya bahar tawil. Dalam ilmu arud, bahar tawil itu wazannya berbunyi faulun, faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun faulun. Itu wazan daripada bahar tawil namanya ya. Faulun mafaulun, tamat madu wastinsya. Itu kalau mentaktik namanya ilmu arud, ilmu bagaimana membuat syair. Itu ada ilmunya namanya ilmu arud ya. Tamad madu wastinsya qasun li syaribin dawamu siwaken wa fadil furqalis sya'ri. Itu mengikuti wazan tadi itu. Faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun faulun. Ada yang dirubah. Khitanun wa natful ibtihal kun li anatin walatan salis jenja awal qol wilid dufri. Faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun faulun. Dua bait ini menerangkan tentang 10 macam sunnah fitrah tadi itu ya. Tamat madun suiciku ketemu bergumur tamat. Wasten syakun lan ngisep banyu maring irung, menghirup air ya ke hidung. Kalau tamat mad itu ketemu bergumur menghirup air ke mulut dikeluarkan lagi. Yang kedua wastinsyak ini menghirup air ke hidung. Yang ketiga qasun li syaribin lan guntingi brengos, menggunting memotong kumis di syaribin. Kemudian dawa musiwakin yang keempat adalah selalu siwakan. Selalu siwakan. Saya kira para jamaah kita setiap datang dari haji ini kebiasaan bawa siwak, gitu ya. Yang paling tidak oleh-olehnya siwak lah gitu. Ya tolong nanti minta Pak bilang ya, kalau tidak punya beli di toko kitab itu ada itu siwakannya. Siwak itu baunya bagus ya, dan itu ternyata mengandung obat itu ya. Dawa musiwakin lan langgeng siwakan. Siwakan terus pada saat kita pergi haji, kita melihat kadang-kadang ada di bandara itu petugas ini bandara itu ada yang siwakan itu tidak pernah dilepas. Jadi sambil nulis sambil siwakan itu ada ya. Itu berarti dia mengamalkan ini. Jadi dawamu tidak pernah lepas ya. Dawamu siwakin. Jadi orang sana itu seringkali di dalam menjalankan agama betul-betul ya, tidak ada yang dikurangi.
Wa fadil furqalan ngersa sira ing monto-monto lesak rimaring sira. Rambutnya diatur yang baik. Ya, dicukur. Kemudian berikutnya khitanun khitan, wa natful ibtilan bubuti cangklaan, wulu cangklaan, ketiak, halqun li'anatin mencukur rambut kelamin, walatan sal istinja, dan Anda jangan lupa membersihkan tempat keluarnya kotoran, ya, depan maupun belakang. Wal qalma lidzubri, dan memotong kuku-kuku. Jadi semua itu adalah sunnah. Demikian, mudah-mudahan manfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam taktarin bi zaman lin wahyatuk biruna anil ma'ati wa an adin wa an iromi mala ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kull tamat lataina fafa qad kulla mu'jizatin minan nabiyina ja'at walam tadumi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli muhakamatun fama yubqina min syubahin lidhi shiqaqin wala yabghina min hakami mala ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa diqlatan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.